Oh, itu ya. Coba Ferdi, ditunjuk Ferdi, tolong tunjuk. 1, 2, 3, 4, Bawah 5. Itu sampingnya lagi ya, itu ya. Cukup banyak, ada sekitar 6 itu bukan. Iya, makasih Pak Jangan. Mereka mengatakan juga bunuh. Iya, Kenapa mau dibunuh? Nggak tahu juga. Dia katanya hancurkan rumahnya katanya. Tapi dia nggak menghancurkan rumah. Itu belakang atau matanya kita nggak tahu tuh Pak. Iya. Yang intinya selesai saya dibacok itu udah perih ngilu gitu Pak. Gitu. Ya, Tapi kalau ngelihat dari sekarang mata masih bengkak, ya, itu memang masih akibat bengkak. pukulan ya Pak? Ya, ada pukulan juga Pak. Ya. Oke. Selain 3 orang ini ada lagi Pak Haidir. Ya, Pak Haidir lukanya apa Pak? kena panah. Kena panah. Iya. Jadi mereka bawa panah. Iya, bawa panah. Oke, kita akan mulai ngobrol satu persatu ya. Saya mulai dari Pak Edi yang di tengah. Pak Edi pada saat itu ada di mana? Ada di rumah Pak. Di rumah. Ya. Terus apa yang pertama kali didengar atau diketahui Pak Edi kok tiba-tiba mereka menyerbu? Ya. Gini Pak, saya kan lagi tidur. Lagi tidur. Lagi tidur. Itu kejadiannya jam berapa sih Pak? Sekitar jam 12-an ya Pak. Jam 12 malam maksudnya? Malam. Oke. Ya. Lagi tidur. Tanggal 18 Oke. jam 12 malam Pak. 18 Desember 2024 jam 12 malam. Oke. Terus Pak Edi? Setelah saya bangun, anak saya kan bangun duluan Pak. Ya. Dia udah keluar, jadi saya bangun dengar berisik di pos. Saya tanya sama anak saya bilang, Perdi ya, ada apa tuh? Kata Perdi ini, Pak, orang berkelahi Pak. Oke. Perdi sambil pegang HP Pak. Setelah begitu saya ngomong, orang itu menyerang kami. Nggak ada basa-basinya, langsung menyerang. Gitu. Emang dari tempat kejadian dan ke rumah Bapak berapa jauhnya? 50 meter Pak. Kira-kira 50 meter. 50 meter, satu tiang listrik. Jadi yang pertama diserang atau diserbu itu di Di pos. apa nama posnya itu? Pos apa namanya tuh? Pos Sungai Buluh Pak. Pos Sungai Buluh. Ya. Diserbu. Ya. Dan itu jaraknya 50 meter 50 dari meter. rumah Pak Edi. Ya. Setelah mereka menyerbu pos, setelah itu baru kemudian ke tempat Pak Edi. Tempat saya Pak. Kok tiba-tiba ke tempat Pak Edi kenapa? Ya nggak tahu, dikiranya anak saya videokan Pak. Padahal anak saya lagi main game. Ferdi lagi main game. Ya, Pak. Terus kemudian mereka takut divideokan. Ya. Kemudian dia menghampiri Ferdi. Iya. Dan kemudian kalau gitu yang dipukulin pertama kali Ferdi dong. Ya Ferdi lari ke samping rumah. Saya melindungi Ferdi daripada Ferdi parah. Jadi saya lindungi dia, saya peluk dia, gitu. Dia pakai tangan kosong, pakai benda tertentu atau pakai senjata Pertama tajam tangan juga? kosong Pak. Sudah yang ada yang nyusul bawa parang, bawa kayu, bawa pisau. Bagaimana Bapak tahu kok ada parang? Sebabnya saya tahu di bawa parang mengancam ini Pak. Katanya saya bunuh kamu. Parang itu sudah dekat sama dia. Jadi waktu satu orang itu ada bawa pisau mau nusuk Perdi ini, saya lindungi. Saya peluk Perdi. Saya bilang sama orang itu, tolong jangan ganggu anak saya tidak tahu apa-apa. Kata Perdi, udah sakit om. Orang tuh Ferdi dipukulin terus ya. Pak Edi mencoba melindungi Iya. Ferdi dan merasakan bukan hanya pukulan, Iya. tapi juga ada benda tajam. Iya, tajam. Benda tajamnya ke badan ya, ke tubuh, belakang. ke bagian belakang. Iya, karena saya nggak menghadap dia orang, saya melindungi dia. Iya, meluk dia. Itu Pak Sungai Buluh tadi ya? Iya, Sungai Buluh. Itu ada di Sungai Buluhnya. Setelah itu Bapak tahu ada apa kok tiba-tiba di sana? Nggak tahu Pak, kami Oh, nggak tahu persis. Ya. Oke. Nggak tahu persis. Yang Bapak ketahui berapa jumlah orang yang menyerbu itu? Yang turun di mobil, yang datang ke rumah kami itu ada sekitar 2-30 gitu Pak. 20 sampai 30 Iya, orang. Gitulah. Tapi masih ada juga yang di mobil. Masih banyak. Saya lihat banyak kepala-kepala nampak. Cuman segini itu masih banyak Pak. Ada berapa banyak mobil yang Bapak tahu? Saya nampak cuman lori satu, motor, mobil mewah-mewah itu ada di depan, ada di belakang gitu. Mobil mewah-mewah berarti ada banyak mobil mewah. Iya, kayak Avanza, kayak gitu Xenia gitu ada kayaknya. Jadi kira-kira ada sekitar 5 mobil gitu? Ada sekitar gitu Pak. Mobil. Iya. Oke. Motor yang banyak. Mereka mengatakan juga bunuh. Iya, Kenapa mau dibunuh? Nggak tahu juga. Dia katanya hancurkan rumahnya katanya. Tapi dia nggak menghancurkan rumah. Jadi ada yang melakukan provokasi Iya. ya, provokasi untuk membunuh dan menghancurkan rumah. Iya.
hanya 2 orang di rumah Bapak yang itu, atau kemudian emang ada tinggal hanya 2 orang aja di situ, Tidak, Pak? ada anak-anak kecil, Pak. Oh, tapi Ada. anak-anak kecil tidak disentuh ya? Enggak disentuh dia. Iya, Ya, iya. karena dia enggak masuk ke dalam, cuma di samping rumah aja. Oke, oke. Kalau Sepengetahuan Bapak, mereka itu dari mana, Pak? nggak tahu juga, Pak, kita. Terlalu banyak orang itu nggak tahu kita. Awalnya tidak tahu, Iya, nggak tahu, Pak. tapi setelah itu, setelah selesai macam-macam gitu, Bapak dikasih tahu dari mana mereka? Nggak ngasih tahu. Nggak kasih tahu juga. Nggak juga. Oke. Iya. Kejadian ini jam 24.00, Ya. 18 Desember, Pak Edi dan Ferdi yang jaraknya 50 meter dari pos Sungai Buluh diserbu Ya. oleh orang yang tak dikenal. Iya. Kita ke Pak Zakaria. Pak Zakaria ada di mana ketika kejadian? Saya masih petang, masih sekitar Apa? jam 7 lewat di posko Sumbelang Hulu. Di Sungai Hulu juga. Di Sumbelang Hulu posko. Kurang keras, Kak, kurang keras. Posko Sumbelang Hulu. Posko 9 Hulu. Sumbelang Hulu. Sembilan dulu, Pak. 9 Hulu. Sumbelang. Sembulang Hulu. Nah, Maaf ya, Pak, katanya posko 9. Itu jarak dari tempat yang Pak Edi diserbu tuh berapa jauh? itu jauh, Pak. Sekitar 3 kilo, Pak. Sekitar 3 kilo. Iya. Jauh. Jadi penyerbuan ini tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Salah satunya di Sembulang Hulu itu ya. Apa yang Bapak ketahui, Pak Zak? Pak Saya Zakaria. kan menjalani rutinitas jaga posko. Oh, Pak Zakaria sedang jaga posko. Nah, Terus terus itu sekitar jam 7 hampir jam 8 lah. Itu warga memang sudah ramai gitu. jam 7 jam 8 warga sudah ramai ada di posko Sembulang Hulu. Terus, Pak? Terus saya pas itu kan udah sekitar lama-lama kan orang itu turun pakai lori ataupun mobil nyerang posko. Jadi kejadiannya kalau di tempat Bapak Sembulang Hulu itu jam berapa kira-kira? Sekitar jam 9 lewat lah. Jam 9. Jadi kemungkinan besar sebelum menyerang ke Pak Edi, menyerang dulu Sembulang di Hulu ya. posko Sumbelang Hulu. Oke. Masyarakat di sana cukup banyak pada saat itu, Pak. Lumayan ramai enggak, Pak? Lumayan rame. Tapi sebagian udah banyak pulang juga. Oh, lumayan rame tapi sebagian sudah pulang. Ketika penyerangan terjadi, apa yang Bapak bisa ceritakan? Itu saya nggak tahu pas saya dipukul tuh nggak sadar apa-apa, ada pukul dari mana. Jadi Bapak yang pertama kali dipukul mungkin ya? Berapa banyak orang juga Bapak nggak tahu? Nggak tahu tuh saya nggak ada apa-apa. Itu artinya ketika Bapak dipukul, diserbu begitu banyak orang, kalau di tempat ID kan kira-kira 30-an orang itu, Pak. Itu Bapak langsung pingsan atau bagaimana? Itu sebelum saya dipukul saya udah tahu tuh ramai memang orang itu yang turun mau mukul tuh. Ah. Terus Sekitar 30-an pakai lori lah. Pakai lori, ada yang pakai mobil, pakai motor juga tuh. lori itu apa sih, Pak, maksudnya, Pak? Pakai lori itu pakai apa ya? Pakai Truk, Pak. Oh, pakai truk. Ya. Kalau truk ya banyak. Ada yang pakai lori, pakai truk, ada cukup banyak. Terus datang turun langsung mukulin Bapak gitu. Mukul, tapi saya nggak apa-apa, dia mukul dari mana. Bapak ingatnya lagi, sadarnya lagi kapan? Sadar saya tuh baru dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit baru sadar. Itu kan hampir pagi ya saya ingat sadar. Sebelum subuh atau sesudah subuh? Belum. Sebelum. Jadi tanggal 19 Desembernya. Jadi kira-kira jam 8 jam 9 tanggal 18 Desember serangan. Bapak baru sadar lagi sebelum subuh tanggal 19 Desember pagi. Sudah di rumah sakit. Dari Batam. Apa? Rumah sakit Batam. Terus apa yang kejadian di sekujur tubuh Bapak apa ya? Rasa kayak nyeri-nyeri gitu di belakang, di muka kan mata saya nggak. Kayaknya kalau lihat dari sekarang mukanya bengap gitu, Pak ya. Apa bonyok, bengkak-bengkak begitu, Pak ya? Bengkak itu kan merah semua ya sama nih. Merah semua. Ini bukanya cuma dikit aja nampak. Matanya Oke. sama. Terus di belakang? Di belakang kayaknya kayak ditusuk di senjata tajam Ya. lah. Oke. Sepengetahuan Bapak yang di belakang itu karena senjata tajam atau barang tumpul? Senjata tajam, Pak. Senjata tajam. Karena kan dijahit ini. Oh, ada jahitan. Berapa banyak jahitan? Kurang tahu juga nih. Nggak pernah dihitung ya? Nggak pernah dikasih tahu juga? Coba buka. Atas. Nggak bantu Ferdi. Oh, itu ya. Coba Ferdi, ditunjuk Ferdi, tolong tunjuk. 1, 2, 3, 4, Bawah 5. ini. Itu sampingnya lagi ya, itu ya. Cukup banyak, ada sekitar 6 itu bukan? Iya, terima kasih Pak Jakaria.
Waktu mereka melakukan penyerbuan, dengar nggak ada perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan itu? Nggak ingat Pak. Nggak ingat apa-apa. Setelah kejadian itu Bapak diceritakan apa mengenai kondisi Bapak? Sedangkan mungkin itu yang sakti-sakti ya, yang Gimana, Pak? Sakti-sakti yang mukul saya Pak. Yang mukul Bapak Zakaria adalah? Yang tahu. Saya dipukul kayak mana Pak. Oh gitu. Enggak, Bapak diceritain apa sama orang-orang yang lihat kejadian Bapak dipukulin itu? Diceritain nggak sama ini? Baju saya ini kan penuh darah. Bajunya penuh darah. Nah, Mukanya mukanya udah nggak nampak, nggak bisa. oh, lebam semua, Nah. bukan lebam, bengkak-bengkak gitu ya. Oke. Berapa lama di rumah sakit, Pak? 4 malam. 4 malam di rumah sakit, 3 hari 4 malam. Kalau menurut dokter apa? Sekarang Bapak mesti rawat jalan terus atau gimana? Atau sudah sembuh? Menurut dokter kemarin mau dioperasi, karena ini kan nggak terasa sakit, jadi Bapak harus menjalani operasi. katanya Kenapa harus menjalani operasi? ada retak tulang di bagian Ada retak tulang di bagian bawah mata. di bawah mata sebelah kiri. Di bawah mata sebelah kiri itu tadi yang ditunjuk Bapak ya. Tapi kalau dirasa-rasa nih ada apa-apa, nggak ada rasa sakit. Oh, nggak ada sakit, tapi tidak kebas ya, tidak kebas. Sini kebas nih. Oh, ada kebas. Sini. Bagian sini. Padahal kejadian ini sudah hampir 2 minggu ya Pak ya. Iya. Itu kan 18 Desember kan? 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Baik. Sebelum ke Pak Haidir, ke Ferdi gimana Fer? Bisa cerita kejadian malam itu? Udah lupa semua itu. Sudah lupa semua? Iya, udah lama kali. Sudah lama sekali. Yang kamu masih ingat apa? Kamu dipukulin matanya bengkak saja. Ya itulah yang kata bapak tadi, cerita kena tonjok mukanya. Cuman itu aja yang ingat dikit-dikit. Kamu dirawat juga dibawa ke rumah sakit. Iya, Kata dokter apa? masalah lebam di memar bengkak ini. Tidak ada yang retak-retak saya. Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi Ferdi yang paling banyak dilihat karena dia adalah anak-anak yang tidak tahu masalah, tapi kemudian juga ikut menjadi korban dalam penyerangan itu. Nah, sekarang ini Pak Haidir, Nabi Haidir nih. Bapak pada saat itu ada di mana? Saya saat itu di pos 3 Pak. Pos 3 itu posisinya di Sembulang Pasir Merah. Pos 3 Sembulang Pasir Merah. Ada banyak masyarakat di situ yang ikut jaga kami malam. biasa jaga malam kan pakai apa nih, maksudnya perorangan gitu, jaga nanti berapa orang. Iya, oh ada kelompoknya Ada gitu ya. Malam itu berapa orang yang jaga? Malam itu sekitar 5 orang kan. 5 orang jaga. Kejadiannya jam berapa itu Pak? Kejadian di situ nggak ada kejadian. Oh di situ nggak ada Nggak kejadian. ada kejadian. Terus Bapak katanya jadi korban itu bagaimana? Ya, cuman kami kan biasa ke pos Sembang Hulu, pos Ansor, kami kan selalu muter-muter. Oh, itu, jadi ronda, Bapak waktu ronda. jadi korban ada di pos mana? Dari pos Dari pos Sembulang Merah? Pasir Merah saya. Mereka nyerbunya di situ? Enggak, habis itu kami ke Sembulang Hulu. Oh, Bapak ke Sembulang Hulu ke tempatnya Pak Zakaria ini. Zakaria. Terus? Sampainya di Sembulang Hulu, posisi di Sembulang Hulu itu orang itu sudah nyerbu. Sudah ada penyerbuan. Bapak baru Penyerbuan, datang baru setelah datang. itu. Karena saya tak tahu nih kan, saya motornya langsung ke depan aja Pak. Ah. Langsung ke depan aja motor. Saya pikir ya ada masyarakat lah situ kan. Nggak tahu kalau Rupanya itu ada tapi penyerbuan ya. Penyerbuan, masyarakat sudah tak ada lagi situ. Tinggal orang itu aja yang menguasai lapangan Oh, itu. masyarakat sudah melarikan Pada diri lari, dengan ya, serbuan itu, tinggal ada kelompok itu dan Bapak datang ke kelompok itu. datang ke situ, parkir motor, orang itu langsung bilang itu dia katanya kan, terang katanya kan. Jadi melepas motor saya coba untuk lari, tapi udah dekat Pak, tak jauh gitu kan. Saya lari, pas saya Motor diletakkan tuh. letakkan, Terus Bapak lari. motor itu pun ditumbangkan orang itu. Oh, oke. Habis saya lari, saya sempat melihat Melihat ke belakang. Dia nembak saya gitu, pakai ketapel itu kan, kayak ketapel. Kayak ketapel. Kelihatannya. Kelihatannya kayak ketapel. Ternyata itu panah. Panah. Jadi pas itu kayak tak terasa Pak, kayak macam di lontar aja, pakai lontar batu tapi tak sakit gitu kan. Saya sempat lari itu terus. Lari kan karena ramai tak. Ya. Nah,
posisi gelap juga kan, jadi saya lari terus sampai ke masuklah agak ke jauh lah dari Agak jauh, oke. Saya dikejar lagi kan. Oke. Nah, itu pun saya belum sadar hal itu Pak, bahwa ada panah di belakang saya kan. Jadi saya masih coba lagi karena tak dikejar kan, maju lagi ke depan kan. Iya. Nah, maju ke depan saya Balik lagi Bapak balik jadi lagi, ya. Saya macam mau merasa apa tadi kayak dilempar atau apa gitu kan. Ah, Setelah saya rasa panah di belakang. Ada kan. panah Ada ternyata. panah. Jadi saya coba cabut dulu Pak. Oke. Cabut dulu saya cabut. Yang masuk ke isi itu kecabut sama panah itu. Ah, Bahkan panah itu kan ada, kalau orang Melayu bilang wet, katanya apa itu yang ada itunya apa? pas apa, sampai kayak mata kail gitu iya, ya. pas sampai ke kulit itu nggak bisa ditarik lagi, udah nyangkut kulit ya kan. Jadi siapa yang mencabut panah itu akhirnya? Ke rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit. Iya, Rumah sakit puskesmas Batam. ini. Oh, rumah sakit di sini. Puskesmas ini suruh ke Batam lah gitu kan, cuman Tapi dicabutnya di rumah sakit di rumah sini, di Rempang ini ya. ya, Oke. itu aja Pak yang saya tahu. Berapa jumlah orang pada saat itu? Kalau jumlah saya nggak tahu, memang lumayan ramai Pak, posisi kan gelap, saya kan Oh, gitu. langsung lari. Tapi Bapak lihat ada lori di situ ya. Lori saya tak sempat lihat karena bukan di posisi pos. Oke. Saya udah ke depan dan gitu. Oke. Sepengetahuan Pak Zakaria itu orang-orang secara fisik itu orang-orang Rempang atau Bukan Pak. bukan? Di luar Rempang. Di luar. Tapi sukunya Melayu kira-kira. Kebanyakan pakai tutup Pak. Oh, mereka pakai ini pakai baju. masker. Iya, jenis kain gitu kan. Oh, mereka memang secara sengaja menyembunyikan dirinya dalam melakukan penyerbuan itu. Iya. Begitu juga waktu ke Pak Edi ya, pakai masker. Ada yang mereka? pakai masker, ada yang tidak Pak. Ya. Oh gitu. Yang tidak pakai masker kelihatannya orang dari Melayu atau orang? Susah juga Pak kita menentukannya. Oh, susah, Kadang-kadang ya? hampir sama, remang-remang gitu Pak. Oh, karena malam sih Ya, Pak ya. karena malam. Ya. Ya, baik. Oke. Apa informasi lain yang diketahui Bapak setelah kejadian itu? Itu tidak ada lagi Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada. Informasi dari teman, dari tetangga, dari itu Nggak ada Pak. nggak ada lagi. Nah, cuman orang itu kan lepas mukuli kami kan udah kabur, nggak ada informasi apa-apa lagi. Nggak ada informasi Cuman apa-apa kami lagi. urus aja bawa ke rumah sakit aja lagi. Iya. Ya. Pak Edi setelah di rumah sakit ini dirawat, disuruh balik lagi. Ya suruh balik lagi, Kenapa Pak suruh balik lagi? suruh balik karena lukanya kan nggak terlalu apa, cuman lebam-lebam dipukuli dia. Cuman Oke. ada goresan bekas senjata tajam. Oh, itu yang Ya. Ini mata Pak Edi katanya mau dioperasi itu. Ya mau dioperasi Pak. Ya. Jadi Kenapa mau dioperasi? apa sakit gitu Pak. Oh, Ya. begitu. Baik. Apa dampaknya penyerbuan itu bagi Bapak, Pak Haidir? Apa dampaknya yang terasa sampai sekarang? Oh, tadi luka-luka udah selesai kan? Udah diobati. Trauma. Tapi ngomong-ngomong sebelum ya gimana Pak? Ada agak trauma lah Pak. Agak trauma. Pak Edi juga gitu ya? Trauma bukan lagi trauma Pak. Pak Zakaria trauma nggak? Trauma ya. Kalau Ferdi gimana Fer? Kamu kan yang paling kecil nih. Trauma. Apa bentuk traumanya? Ya trauma gitu aja, takut keluar Takut. main gitu. Takut keluar malam. Iya. Ya. Pak, sebenarnya tuh kenapa sih mereka melakukan penyerbuan tuh kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga Pak kita. Nggak tahu. Iya nggak tahu kami. Iya. Kan orang tiba-tiba nyerbu, melakukan pemukulan, macam-macam itu kan pasti ada sebab. Iya. Nggak tahu Pak. Tidak tahu ya? Nggak tahu persis. Oke. Teman-teman, ini adalah para korban. Ada 8 korban dan 3 lokasi yang diserbu. Para korban ini mendapatkan pukulan dari benda tumpul dan juga senjata tajam. Penyerbuan dilakukan di beberapa tempat. Dimulai dari jam 8, 9, dan kemudian sampai jam 24.00. Sampai hari ini proses pemeriksaan tetap dilakukan. Kita akan diskusikan lebih lanjut ini dengan para lawyer. Dari Rempang, di lokasi, apa lokasinya? Sembulang Tanjung, yang ada pantai luar biasa cantiknya. Podcast ini dibuat untuk membangun kewarasan ini. Saya sedang bertanya-tanya, apakah Rempang yang cantik ini yang menjadi alasan untuk diambil dan dijadikan yang disebut dengan
Eco City Rempang. Dari Rempang, kewarasan ini ditinggikan, disebarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.